sore. Dengan berat hati, Wednesday terpaksa meninggalkan sekolah. Meskipun hatinya tetap tidak tenang karena Hyde masih berkeliaran di luar sana. Enid berusaha menenangkan Wednesday karena semuanya pasti akan baik-baik saja. Hyde tidak akan bisa mengalahkan anak-anak buangan karena mereka memiliki kekuatan masing-masing. Sebelum berangkat ke stasiun, Wednesday menyempatkan waktu untuk menjenguk Eugene. Tak disangka saat itu Eugene ternyata sudah siuman. Di sana Eugene memberikan sebuah petunjuk penting untuk Wednesday. Wednesday akhirnya memutuskan untuk kembali ke sekolah. Ia langsung menemui Ibu Thornhill karena ia ternyata adalah Laurel Gates yang sebenarnya. Awalnya Laurel menyangkal perkataan itu, namun Wednesday bisa membuktikannya dengan membawa Taylor. Melihat hal itu, Laurel akhirnya jujur dan mengatakan semuanya pada Wednesday. Namun ia tidak menyadari Taylor yang ada di sana ternyata adalah Ibu Larissa yang menyamar. Karena sudah ketahuan, Laurel pun akhirnya langsung membunuh Ibu Larissa dengan menggunakan racun C. Ia kemudian memukul Wednesday sampai ia pingsan tak sadarkan diri. Tepat di malam gerhana merah, Wednesday diculik oleh Laurel dan juga Taylor. Selamat datang di generasi baru Gaby Bukopin. Sementara Thing kabur menemui Enid agar ia bisa menyelamatkan Wednesday. Tak disangka keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Cranston. Seperti leluhurnya, mereka juga sangat membenci orang-orang buangan. Oleh sebab itulah, Laurel sebagai satu-satunya orang yang masih tersisa mengambil tanggung jawab keluarganya untuk meneruskan misi mereka dan membunuh semua orang-orang buangan yang ada di Nevermore. Kini Laurel akhirnya bisa menuntaskan misinya dengan memanfaatkan Wednesday. Dalam rangka untuk membangkitkan Cranston, mereka membutuhkan organ tubuh manusia dan tetesan darah dari keturunan Goody Adams tepat di hari gerhana merah. Setelah mengumpulkan semua barang dan membacakan mantra, jasad Cranston pun akhirnya kembali hidup. Setiap korbane monster iku mesti ana sing ilang, kayak pas sing diteliti Wednesday ana sing sikile ilang, jarine ilang, jantunge ilang, soalnya dikelumpukno bae iki bangkitno. Mari ngono, pas Eugene diserang, jarine nang pula apa Mr. Thornhill nututi Wednesday, padahal apa wong iku ancen wis nang kono ket awal. Makanya Eugene nang kayak petunjuk. Sebelum aku diserang, aku melihat orang yang membakar gua itu memakai boot warna merah. Yaitu boot wong iki. Ket awal iku wis nang kono, apa iku ngenteni nang gua. Ngono apa sing jelasno nututi Wednesday ngejar Eugene, padahal enggak, wis nang kono ket awal. Cranston lalu membunuh Wednesday dan pergi ke sekolah Nevermore bersama Laurel. Tak lama kemudian, Goody Adams akhirnya datang. Ia pun menggunakan kalung Wednesday untuk Goody itu teko nang Wednesday. Kamu harus menancapkan pisau ke jantung Cranston agar dia mati. Terus Wednesday jawab, matamu kan gak delok tak aku sekarat. Iya sih bener. Malah jadi kau menyerang, gak delok tak aku sekarat. mengorbankan dirinya agar Wednesday bisa kembali hidup. Di sekolah, Bianca dan teman-temannya berusaha mengevakuasi anak-anak yang lain, sementara Enid dan Thing pergi menyelamatkan Wednesday. Di tengah perjalanan, Enid akhirnya bisa berubah menjadi serigala. Ia pun segera menyelamatkan Wednesday dari Taylor yang saat itu sudah berubah menjadi Hyde.
Keduanya pun bertarung dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Init. Dan tidak bisa jadi cerita. Sesampai di sekolah, Wednesday langsung berhadapan dengan Yo, Crackston. iki lho sinang buku nih mah, kayak riyen. Sedorong. Lho kan, ya iki sing nang iya kan, ono kayak ngono terus sing jalan loro iku. Sesuai petunjuk leluhurnya, ia harus menusuk jantung Crackston agar ia bisa memusnahkannya. Beruntung dengan bantuan Bianca, ia pun berhasil melakukan hal itu. Tubuh Crackston akhirnya hancur dan berubah menjadi buih-buih api. Tak lama kemudian, Laurel pun datang sambil menodongkan pistol ke arah Wednesday. Namun sebelum hal itu terjadi, Eugene datang membawa semua lebahnya untuk menyerbu Laurel. Setelah semua kejadian itu, Taylor akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan anak-anak buangan kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Meskipun semuanya kini telah selesai, namun Wednesday masih belum puas karena masih ada banyak pertanyaan di kepalanya yang belum terjawab. Dan film pun akhirnya selesai. Sakit woi, skinnya woi. Iki ono season loro. Iki lak kayak kemarin wingi sih. Jarine season loro Desember meneh wis. Kapan banget. Kok cepet? Belum. Lek gak ngono tahun depan mana soalnya. Iki wis Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Wednesday. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. soalnya apa jadi episode mek 8 masuk kalau season loro itu medit asline wae dik kluwe nang tengah-tengah ngono sing sakjane lek kene pinter kene iso ero lek iku Tyler ambek Laura iku dalang tapi kene gak nyadar dan nang film asli ini apa seperti nang kono iki dibuat dong hewan Wednesday ngelawan jadi detektif ambek nyelametno Safian saka penjara terus pacaran oh my god, oh my god, this is ya aku mau loh MC tapi gak selalu menang duwe kekurangan ono kalah jadi gak bosen pengantinnya oh, enak,
tim militer kalah nih dikabarkan terus kan ya apa Lalu Halo setan teman-teman, karo jumpa lagi nganu, bersama anake Asiri, dhewe alur korban singkat cerita perjanjian film. setan. Film yang dibahas kali ini berjudul jangan bikin Goodbye layar, Christopher Pak. Robin yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berdasarkan kisah nyata bercerita tentang asal-muasal serial cerita anak Winnie the Pooh yang mendunia beserta kisah tragis di baliknya. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang tentara militer bernama Alan Alexander Milne atau yang sering disapa dengan Blue. Dia ikut terjun sebagai prajurit Inggris dalam Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia I merupakan salah satu perang paling merusak dalam sejarah modern. Hampir 10 juta prajurit tewas akibat permusuhan ini, jumlah fantastis yang melampaui jumlah total kematian militer dalam semua perang yang terjadi 100 tahun sebelumnya. Malangnya, perang tersebut meninggalkan trauma mendalam yang membuat Blue seringkali merasa kembali ke situasi mengerikan saat perang. Namun begitu dia memiliki seorang istri cantik bernama Daphne yang mau menerima dia sepenuh hati. perang itu nggak ada trauma Malam itu, Blue terlihat gugup di sebuah pesta dansa. Daphne yang sadar kondisi suaminya langsung menghampirinya dan membantu membuatnya lebih tenang dengan mengajaknya berdansa. Dia bangga pada suaminya yang dikenal banyak orang karena menjadi salah satu dari sedikitnya prajurit yang berhasil kembali dengan selamat dari peperangan besar. tapi trauma Setelah pensiun dari militer, Blue menjadi seorang penulis. Tulisan-tulisannya banyak diminati orang, terutama yang mengandung unsur komedi. Di pesta itu pun, dia berkesempatan membawakan sebuah cerita untuk diperdengarkan kepada seluruh tamu undangan. Di luar dugaan, bukannya membawakan sebuah cerita lucu, justru membawakan cerita sindiran terhadap para bangsawan kelas atas yang rela mengorbankan nyawa rakyat biasa untuk kepentingan mereka. Mendengar cerita itu, semua orang yang mendengarkan memasang ekspresi canggung, tapi tak satupun dari mereka berani menanggapi. Mereka tetap bersulang mengikuti Blue. Sepulangnya dari pesta, Blue mulai berbicara sendiri tentang hal-hal yang ada di medan perang yang kemudian berhenti setelah Daphne menegurnya. Daphne berkata, "Jika kau tidak memikirnya, maka hal itu tak pernah ada. Hidup ini penuh dengan hal-hal menakutkan, yang penting carilah sesuatu yang membuatmu bahagia dan terus dijaga." Singkat cerita, Daphne akhirnya melahirkan anak pertama mereka. Teriakannya begitu keras saat proses melahirkan, memanggil-manggil Blue untuk datang. Namun, Blue tak diizinkan masuk oleh bidan, hingga beberapa saat kemudian keluarlah bidan tersebut dari kamar memperlihatkan bayi laki-laki yang baru saja lahir. Blue mengumpulkan keluarganya untuk mengumumkan kelahiran anak pertamanya. Kebahagiaan mereka tunjukkan dengan bersulang. Suara nyaring dari tutup wen yang terbuka membuat Blue teringat suara tembakan di medan perang. Untungnya, Ernest yang ada di sebelahnya berhasil mengembalikan fokus pikiran Blue. Blue memberitahu Ernest kalau dia berniat untuk pindah ke pedesaan di mana ada kedamaian dan ketenangan. Tapi, dia meminta tolong untuk tidak memberitahu Daphne terlebih dahulu. Semua bersulang mengucapkan nama Shiar Milne, singkatan dari Christopher Robin Milne, yang merupakan nama anak dari Blue dan Daphne. Suatu pagi, ketika dirinya sedang membaca koran, Blue mendengar suara tangisan bayi di rumahnya. Pelan-pelan dia mendekati sumber suara tersebut dan melihat anaknya menangis sendirian di kereta bayi yang berada di dekat tangga. Blue mengangkat dan membawanya menuju ke kamar sambil mencoba memanggil orang lain di rumah. Setelah dia letakkan anaknya di tempat tidur, dia mencoba berbicara kepada Daphne yang tidak peduli meski anaknya menangis. Dari percakapan mereka, sepertinya Daphne mengharapkan anak perempuan bukan anak laki-laki. Alasannya, jika anaknya laki-laki, ketika besar, anaknya akan berseragam dan pergi berperang. Dia tidak menginginkan hal itu terjadi setelah melihat trauma yang saking dialami. kurangnya tenaga. Selain itu, dia juga tak ingin merasakan resahnya menunggu kepulangan seperti saat dia menunggu Blue pulang dari medan perang. Blue kemudian berkata bahwa dirinya sudah ikut berperang untuk mengakhiri perang. Jadi, tidak akan ada perang lagi. Kini Daphne sudah mengesampingkan kekhawatirannya tentang memiliki anak laki-laki. Seorang pengasuh bernama No dipekerjakan untuk membantu menjaga anak mereka.
Blue memberitahukan kepada No anaknya bernama Christopher Robin, tapi mereka biasa memanggilnya Billy Moon. Daphne terkesan dengan No yang pernah mengasuh anak duta besar cilik. Namun, alasan utama No diterima adalah karena dia berkata dia tidak akan menikah. Kok tak urut ya? Setelah mendapatkan pengasuh, Blue dan Daphne sering bepergian meninggalkan Robin bersama No untuk bekerja atau bahkan sekedar mendatangi pesta dan liburan. Suatu hari, Blue dan Daphne pergi untuk malam perdana drama yang dibuat Blue. Awalnya, semua berjalan dengan lancar. Blue memberikan pidato pembukaan sebelum drama dimulai. Sampai kemudian lampu sorot panggung membuat traumanya muncul sehingga dia kehilangan fokus dan lupa segala kata-kata yang ingin dia sampaikan. Apa? Blue meninggalkan panggung tanpa menyelesaikan pidatonya, lalu keluar dari gedung teater untuk menenangkan diri. Sampai kayak ngono ya, Dit. Kacau roh. Meski drama yang dia buat Kakek terus ya apa sih keluarga ini namun yang akibat mati. perbuatan Blue, media Tonggo-tonggo memberikan mati. judul Mel yang elegan. Bagi Daphne, kata elegan merupakan hinaan baginya karena elegan berarti berusia lebih dari 30 tahun. Di tengah perdebatan arti elegan antara Daphne dan Ernest, Blue menyela dengan menanyakan alasan kenapa harus ada perang. Meski perang sudah berakhir, Blue masih bertanya-tanya kenapa mereka harus berperang. Dia kecewa karena tak ada orang-orang yang peduli tentang hal itu. Ernest menjawab, saat ini Blue hanya perlu melakukan yang terbaik dalam bidangnya sebagai penulis. Blue tidak setuju dengan hal itu. Menurutnya, jika tidak ada perubahan, perang akan terus berulang. Harus ada pembahasan mengenai hal itu. Saat itu juga, Blue memutuskan untuk keluar dari London yang diartikan sebagai liburan oleh Daphne. Ernest kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud Blue bukan liburan, tapi pindah untuk selamanya. Blue ingin pindah ke tempat yang lebih tenang, di mana dia bisa berpikir dan melakukan sesuatu yang berharga. Dia lelah membuat orang tertawa dan